Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Bentar lagi kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih setia menyimak acara ini. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman ya. Sebentar, saya sedang nge-share ke grup-grup ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala untaian kalimat indah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala berbagai macam kenikmatan yang sudah kita rasakan, baik yang terlihat maupun terlebih yang tidak terlihat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in dan semoga kepada kita semuanya yang selalu istiqomah di dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, saudaraku, pejuang kehidupan, sahabat terapi langit, ketika kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah ya, jangan kita berdoanya kepada Rasulullah ya. Ada banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka salah di dalam berdoa, yang justru doa ini malah justru menjadikan kesyirikan, menjadikan perkara yang syirik, yaitu apa? Berdoanya kepada Nabi, teman-teman. Ya Rasul, berilah saya syafaat. Nah, ini keliru ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman berdoanya kepada Rasulullah. Berdoanya ini tetap kepada Allah, teman-teman. Walaupun kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah ya, tetapi syafaat ini kan tidak akan bisa kemudian memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi, ayo kita pahami perkara-perkara yang di situ mengandung kesyirikan ya. Jangan meminta kepada kuburan ya. Jangan meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Terus kemudian jangan minta kepada ya Rasulullah secara langsung. Maka kita mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama gitu. Sebentar, saya menjawab pertanyaan satu persatu. Minta doanya mulai jualan supaya banyak yang beli. Kak Ana, silakan ya. Saudara Putri. Saudaranya supaya menyimak dong. Jangan diwakilkan. Ya, jangan diwakilkan. Silakan saudaranya yang mulai jualan, silakan supaya menyimak materi ini, live streaming ini secara langsung. Tidak bisa diwakilkan ya. Kecuali memang dalam kondisi yang sakit luar biasa, nanti teman-teman bisa menggunakan perantara air ya. Tapi kalau yang ingin berhasil, ingin mendapatkan rezeki, itu ya beliau langsung yang bersangkutan yang menyimak acara ini. Begitu ya teman-teman. Habis asyar sakit kepala, kaki seperti ditusuk-tusuk dan pinggang sakit banget. Apakah ini rutin Kak Harni? Dan apakah sudah pernah rutin menyimak terapi saya? Dan bagaimana reaksinya? Ya, silakan dijawab. Waalaikumsalam Kak Lina. Terima kasih teman-teman, Kak Boinu Farani, semoga kita bahagia dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menyimak terapi ini. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Tidak bosan karena insya Allah ini adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebentar teman-teman ya. Sebentar, ini saya kok bunyi-bunyi ya. Oke. Sebentar, saya kecilkan dulu volumenya. Mohon maaf goyang-goyang. Ini bukan karena gempa ya teman-teman ya. Oke.
Oke teman-teman, jadi apapun apapun masalah kita, ya, apapun masalah kita, maka insya Allah sebetulnya Allah ini sudah menyiapkan solusinya. Ya, Allah sudah menyiapkan solusinya. Jadi di dalam surat Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi di dalam bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, Allah ulang 2 kali, teman-teman. Jadi mari kita buka surat cintanya Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, surat Al-Insyirah. Boleh Kak Ummah Nisa, silakan boleh mengikuti. Kak Is, kira-kira medis atau non medis? Kita tidak tahu. Yang bisa mengetahui, yang tahu itu hanya Allah Azza wa Jalla. Medis atau non medis. Kita hanya bisa mengetahui gejalanya saja. Kak Is ya. Jadi ketika kita menyimak ruqyah terapi Al-Qur'an, ternyata mungkin nanti ada reaksi mual, muntah, sendawa, batuk-batuk, kemudian pusing dan reaksi lainnya. Nah, ada kemungkinan ya, itu gangguan bidurannya kemungkinan dari faktor non medis gitu. Boleh silakan Kak Anggra ini, kalau diminum sebelum tidur nanti bangunnya insya Allah lebih seger ya. Oke, kembali ke pertolongan Allah ya teman-teman. Apapun masalah teman-teman, entah itu seret rezeki ya, terus kemudian entah itu masalah keluarga, entah itu masalah penyakit ya teman-teman, maka insya Allah ya, yakinlah pertolongan Allah itu akan datang dalam waktu yang dekat. Nanti dicek ya di surat Al-Insyirah ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi memang Allah ini ketika hadirkan kesulitan dalam kehidupan kita, itu sudah pasti bersamanya itu ada kemudahan, teman-teman. Ya. Jadi kemudahan ini sebetulnya sudah kita pegang, sudah ada di dekat kita. Termasuk rezeki seret ya, masalah rumah tangga. Jadi apapun itu Allah sebetulnya di dalam keseharian kita itu sudah kirim kode-kode kehidupan, teman-teman. Ya. Ada kode dari alam semesta yang itu merupakan kiriman dari Allah, ya. Allah memberikan kode-kode solusi hidup kita itu melalui alam semesta ini ya. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat di alam semesta, di sekitar kita. Teman-teman, saya punya sebuah kisah, ya, kisah menyentuh. Ada yang mau dengar kisahnya? Ini kisah yang sangat menyentuh sekali. Yuk, yang mau dengarnya silakan komentar mau. Ya, ada kisah yang mungkin barangkali teman-teman saat ini merasa keras hatinya, gitu ya. Kemudian sulit mendapatkan nasihat. Saya ada sebuah kisah. Ini kisahnya saya jamin kisah menyentuh, ya, sangat menyentuh sekali. Jadi begini kisahnya ya. Sebentar, setelah ini kita bahas kode-kode dari Allah ya, kode-kode alam semesta. Jadi ada sebuah kisah, mudah-mudahan ini ya akan membuat kita lebih sadar gitu ya. Ini ada sebuah kisah menyentuh. Jadi ada seorang anak balita ya. Anak balita ini dia dalam kondisi di dalam rumah. Ya, kondisi di dalam rumah. Nah, ini perhatikan ya, fokus, perhatikan, konsentrasi, dipahami, ini kisah menyentuh ya. Jadi anak balita itu ada di dalam rumah, terus kemudian sementara itu ibunya nggak tahu kemana. Sang ibu nggak tahu kemana, kemungkinan dia sedang keluar entah ke pasar atau kemana, dan dia meninggalkan anak balitanya sendiri di dalam rumah. Nah, sementara pintu rumahnya ini dalam kondisi terbuka. Ya, pintu rumahnya dalam kondisi terbuka. Akhirnya kemudian sang balita itu kondisi tidur ya, akhirnya bangun. Ya, bangun, terus kemudian dia menangis, sang balitanya ini menangis. Terus kemudian dia bangun, lihat kanan kiri nggak ada ibunya. Dia menangis, terus kemudian dia berusaha menyeka air matanya, ya. Terus kemudian dia keluar, berjalan pelan-pelan, keluar rumah ya, keluar pintu rumah. Dia tengok kanan kiri. Ini yang bertanya insya Allah setelah ini kita bahas ya. Kemudian dia melihat ada satu bunga ya, bunga mawar yang dia berwarna merah
yang kemungkinan di situ dia baru pernah lihat. Ya, dia baru pernah lihat bunga mawar berwarna merah itu yang kemungkinan baru dibeli oleh ibunya. Terus kemudian, ini perhatikan teman-teman ya, ini benar-benar kisahnya menyentuh teman-teman. Lalu kemudian si anak balita itu mendekati bunga tersebut. Nah, terus kemudian bunganya itu kemudian dia sentuh sekali. Kemudian dia sentuh 2 kali. Ya, terus kemudian dia sentuh yang ketiga kalinya, ya, hingga akhirnya dia sentuh sampai berkali-kali. Nah, itulah kisah menyentuh ya teman-teman. Ya, ini kisah menyentuh namanya ya. Ada yang bisa mengambil hikmahnya? Udah serius banget ya. Udah serius banget ya. Ya kan saya udah bilang, ini kisah menyentuh ya teman-teman. Yaitu, iya menyentuh kan. Udah terlalu serius kok malah ujung-ujungnya begitu, nggak manfaat banget sih, gaje banget sih. Nggak kena prank ya. Teman-teman, ini bukan sebuah prank ya, tapi ini serius. Jadi, kita harus bisa membaca kode-kode di dalam alam semesta. Ya, ini kode-kode alam semesta, ini banyak sekali di sekitar kita. Ya itu udah tamat Kak Fitri, kisahnya begitu memang. Jadi gini, nanti kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan kisah itu, kisah menyentuh itu. Apa hikmahnya sih? Hikmahnya jangan tinggalkan anak sendirian di dalam rumah gitu ya. Hikmahnya begitu. Oke teman-teman, kembali kepada kode-kode alam semesta ya. Ini buat ini aja, apa istilahnya ya? Aja refreshing lah, jangan terlalu serius di dalam menghadapi hidup ini ya. Saya ingin mengajak teman-teman tersenyum sedikit. Ayolah tersenyum ya, biar sehat ya. Oke Kak Lin. Ya, terima kasih dugaannya ya. Nah, kan salah sangka kan? Kirain bunganya beracun. Oke, ini ada satu kisah lagi. Ini serius. Kalau sekarang serius ya. Kalau sekarang serius nih. Kalau sekarang serius. Ini yang sudah pernah dengar ceritanya, tolong jangan komentar ya. Jangan komentar. Ini sudah pernah saya ceritakan sekitar 1 bulan yang lalu. Ya, iya betul, intermezzo ya teman-teman. Ini kalau ini serius nih, saya sampaikan kisahnya 1 bulan yang lalu, teman-teman kalau sudah pernah dengar ceritanya, diem, jangan komentar, ya, setuju ya? Nah ini khusus bagi teman-teman yang belum pernah mendengarnya, begitu. Kayaknya sudah pernah sih, nggak usah lah, nggak usah ya. Tentang wanita di dalam bis, ya, wanita di dalam bis, ayo. Yang belum pernah mendengar kisahnya, silakan komentar belum. Wanita di dalam bis kota. Belum ya? Oh, yang belum silakan komentar, biar saya bisa ceritakan. Kalau sudah banyak, nah kalau yang sudah, oke. Yang belum komentar, yang sudah, diem. Ini untuk ini ya, untuk melatih diri kita. Jadi ada seorang wanita di dalam bis, bisnya itu berjalan dengan kecepatan cukup yang agak cepat ya, dengan kecepatan tinggi ya, bisnya berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terus kemudian tiba-tiba bis itu ngerem mendadak, cit, ya, ngerem mendadak. Terus kemudian sang kondekturnya akhirnya dia menurunkan satu perempuan ya, perempuan itu yang tadi di dalam bis kemudian diturunkan sama kondekturnya, dan akhirnya perempuan ini menepi ke pinggir jalan ya, kemudian dia bersandar di pinggir tembok bangunan yang ada di pinggir jalan sambil menangis. Dia menangis. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Yuk, silakan komentar. Ada satu bis berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi, tiba-tiba kemudian berhenti, ngerem mendadak. Sang kondektur menurunkan satu perempuan yang sedang menangis, kemudian diturunkan. Nah, perempuan itu menepi, ya, bersandar di dinding tembok di pinggir rumah. Dia menangis, terlihat sangat-sangat tangisannya itu, ya, yuk, silakan. Kira-kira apa? Apa yang terjadi dengan perempuannya? Nah, ini yang sudah pernah siapa nih? Karena ini yang sudah pernah pasti sudah masuk grup ya. Yang belum pernah biasanya pasti belum masuk grup, ya kan? Kebablasan, sedih, kecewa, kecopetan. Oke. Kelewatan, kebablasan, nggak bisa pulang. Oke, yuk. Punya masalah berat, bingung, terbentur apanya nih? Terbentur kepalanya. Oke. Dompet ketinggalan. Ya, terima kasih teman-teman. Yang belum pernah menyimak jawabannya,
dan bisa berkomentar jidatnya salah salah jurusan terharu. Oke. Teman-teman, jawaban kita itu mencerminkan cara kita berpikir. Ya. Jawaban kita ini mencerminkan cara kita berpikir. Bagi teman-teman yang belum pernah ikut grup kami, grup terapi ya, tetapi bisa menjawab dengan jawaban yang positif, selamat. Insya Allah teman-teman ini ya, insya Allah jika punya masalah sebentar lagi Allah selesaikan. Karena sudah bisa mengkondisikan cara berpikirnya. Kenapa teman-teman? Ini banyak yang kemudian menjawab jidatnya kepentok ya, terus kemudian astagfirullah, kebablasan, kecopetan, sedih, galau, terus bisnya kecepatan. Itu kan negatif semua teman-teman ya. Itu kan negatif semua gitu loh. Kenapa sih sampai mikir jidatnya kejedot gitu kan? Nah teman-teman, kenapa nggak berpikir dia sedih, menangis itu kan belum tentu sedih ya teman-teman ya. Menangis kan bisa jadi menangis bahagia, iya kan? Nah itulah teman-teman. Ayo kita lihat segala sesuatu ya. Segala sesuatu ini pertanyaannya apa? Ada cewek diturunkan dari bis, kemudian nangis. Nangisnya kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Yang baru bergabung silahkan komentarin. Ya. Kenapa si cewek ini diturunkan di dalam bis, kemudian dia diturunkan oleh konduktor dalam kondisi menangis, ya. Nah, maka ayo, ini wujud kita, wujud cerminan cara kita berpikir ya. Waalaikumsalam teman-teman, selamat datang yang baru saja bergabung. Ya, ayo mulai ini ya, kita melatih pikiran kita. Jangan segala sesuatu itu dilihat dari sisi negatifnya. Ya kan, masih ada yang jawab negatif nih, hilang arah tujuan karena diturunkan dari bis. Terus kemudian, nah menangisnya ini kan belum tentu karena menangis sedih ya. Menangis itu bisa jadi menangis bahagia loh. Kenapa banyak di antara kita yang belum bisa melihat dari sisi positifnya? Menangis, tadi ada ya, sudah banyak yang menjawab menangis karena kemudian dipanggil ke Baitullah, dibayarin gitu ya. Terus kemudian ya selamat teman-teman, saya ucapkan selamat yang sudah menjawab dari sudut pandang yang positif. Ya betul, bersyukur. Ya, bersyukur karena selamat, bersyukur karena sudah sampai tujuan. Ya, itu semuanya positif. Nah, bagi teman-teman yang masih menjawab dengan pertanyaan jawaban yang negatif, menangis karena tadi ya kecopetan, kebablasan, salah jurusan. Nah, ini semuanya negatif. Nah, maka teman-teman, inilah kita dalam mensikapi kode-kode dari alam semesta yang sudah Allah turunkan. Jadi, solusi kehidupan itu sebenarnya ada di sekitar kita loh. Ya, di setiap detik teman-teman. Setiap detik itu Allah memberikan hidayah, petunjuknya ke dalam hati kita. Ya. Jadi, inilah kode-kode dari Allah yang Allah turunkan melalui alam semesta yang ada di sekitar kita. Itu sebetulnya solusi hidup. Ada ayat kauniyah, ayat yang tersebar di alam semesta ini yang bisa kemudian kita pahami, kita artikan dari sudut pandang positifnya, walaupun itu kejadian yang negatif sekalipun. Paham ya teman-teman ya? Ayo kita bahas pelan-pelan, fokus, pelan-pelan. Kode alam semesta ini ada di sekitar kita. Jadi sebetulnya Allah itu setiap detik memberikan hidayah ke dalam diri kita, hanya saja kita mau menjemputnya enggak. Karena seringkali hidayah itu kita tolak. Contoh misalkan, kode-kode alam semesta yang Allah turunkan melalui sekitar kita bisa jadi dari nyamuk. Yuk, belajar dari nyamuk. Misalkan jam 3, ya, jam 3 di sepertiga malam terakhir, sekarang subuhnya sekitar jam 4.15 ya, waktu kalau di Jogja ya. Nah, misalkan jam 3, ini kita digigit nyamuk tuh, gatel semuanya. Kalau kita tidak bisa melihat kode alam semesta, maka ini kita akan emosi sama nyamuk, kesel, ya. Kemudian kita pakai raket nyamuk itu, dipukul semua, pakpok. Terus habis itu, tarik lagi selimut, tidur lagi. Nah, ini yang dinamakan tidak bisa membaca kode alam semesta. Ini kode pertama. Tetapi bagi kita yang bisa membaca kode alam semesta, bisa jadi Allah perintahkan itu nyamuk untuk menggigit kita, agar kita bangun sholat tahajud. Iya, nah itu. Maka teman-teman,
bersyukurlah kalau sudah bisa membaca kode alam semesta seperti ini. Karena bisa jadi kita minta kepada Allah, ya Allah tuntaskan masalahku. Ya sudah, Allah berikan kode alam semesta cara tuntas masalahnya supaya tahajud. Tapi kita kemudian tidak menyambut ya kode dari Allah. Malah kemudian tidur lagi, ya gimana mau selesai masalahnya. Saya katakan bagi teman-teman yang belum bisa menegakkan tahajud, sama saja belum mengharapkan masalahnya selesai. Ya. Jadi kalau kita punya masalah berat, tapi masalah berat itu belum menggerakkan hati kita untuk tahajud, sama saja kita belum mengharapkan ya masalah itu selesai. Begitu. Pakai alarm. Ya, boleh pakai alarm. Silakan. Kalau memang benar-benar serius ya, bisa dengan berbagai macam cara. Betul. Terus apa lagi teman-teman? Kode alam semesta yang bisa kita lihat di sekitar kita. Misalkan kita keluar ya, lihat ada tukang parkir. Nah, tukang parkir ini bisa menjadi kode alam semesta loh. Kita lihat tukang parkir, dia banyak menguasai motor-motor ya, banyak kemudian parkirin mobil. Ada kemudian kalau di parkiran-parkiran mall ya, kemudian supermarket besar dan hotel misalkan ya, biasanya kan kalau tukang parkirnya ini lebih elegan ya. Lebih elegan, kadang dia diminta untuk memarkirkan mobil atau mengatur mobil dan seterusnya. Nah, maka ini bisa menjadi kode alam semesta. Kodenya apa? Ayo kita lihat dari sisi positifnya. Apa kira-kira? Ya. Kira-kira nah misalkan dia dititipi banyak kendaraan tapi tidak merasa sedih, tidak merasa rugi ketika diambil pemiliknya. Nah, ini kan sederhana sekali. Oh, berarti kita renungkan. Oh, berarti ketika saya punya harta, misalkan teman-teman pernah ditipu, teman-teman pernah rugi. Iya, betul, tidak merasa memiliki. Nah, itu menjadi kode. Kita renungkan segala macam kejadian di dunia ini bisa menjadi sebuah kode, teman-teman. Ya, kita renungkan, oh iya, kemarin saya ditipu sekian ratus juta, oh itu memang hartanya Allah. Sudah waktunya Allah ambil. Begitu, ya. Terus apa lagi, teman-teman? Kode alam semesta yang ada di sekitar kita. Yuk, silakan. Ya, banyak sekali. Kapan mulai ruqyahnya? Sebentar lagi ya, Kak Pratama. Wah, ada Pratama Arhan nih. Gimana kabar istrinya, Kak Aziza? Kapan mulai tanding? Besok lawan Bahrain kira-kira ikut ini nggak, Kak Pratama? Oke teman-teman, ya. Kempes ban, betul sekali. Kode alam semesta ketika ban motor kita kempes, ya. Kita dites di situ sama Allah. Allah kempeskan ban motor kita, itu kode alam semesta tuh. Ya, kode alam semesta gimana? Apakah kita bisa berpikir positif atau negatif? Kalau negatif, ini bisa jadi ya kita nyalahin orang lain, kita suudzon sama orang lain. Ya kan? Suudzonnya gimana? Ini gara-gara tukang nyebar paku nih, banku jadi kempes. Begitu. Ya. Terus kemudian marah-marah kepada diri sendiri, ujung-ujungnya sebetulnya menyalahkan Allah. Gitu. Iya, termasuk buang air kecil ya. Itu termasuk kode juga. Bersyukur, kita bersyukur nggak bisa BAK. Kita bersyukur nggak bisa BAB. Betapa banyak orang di luar sana yang nggak bisa BAB, nggak bisa BAK, harus dioperasi teman-teman. Itu kode. Ya. Terus tadi ban kempes ya, kembali ke ban kempes ya. Kalau kita bisa melihat dari sisi positif, itu menguntungkan. Karena apa? Barangkali Allah nyuruh kita untuk olahraga dorong motor. Barangkali Allah nyuruh kita untuk sedekah. Ya. Barangkali Allah nyuruh kita untuk silaturahmi. Ya, kepada tukang tambal ban. Begitu. Barangkali Allah nyindir kita kurang sedekah. Gitu. Buang angin. Iya, termasuk buang angin. Belum mulai, Kak Neng Uni. Kalau misalkan kalau orang sulit bayar hutang, nah ini juga kode alam semesta tuh. Ya. Barangkali kita, introspeksi. Barangkali kita pernah mengambil haknya orang lain. Sehingga haknya kita juga diambil orang lain. Karena sekali lagi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, nanti dicek di Al-Isra ayat 7. Kalian berbuat baik, pasti kebaikan itu balik kepada kita. Ya, kalau berbuat buruk, pasti keburukan itu balik kepada kita. Kalau kita ya dizolimi orang lain, bisa jadi di masa lalu kita pernah menzolimi orang lain. Begitu ya. Jadi betul sekali. Jadi pernah saya sampaikan tentang mata lalat dan mata lebah, teman-teman ya. 3 hari yang lalu saya sampaikan mata lalat dan mata lebah. Ayo kita menjadi
eh, kita fokus sebagai seolah-olah mata lebah. Kalau mata lalat itu kan mata lalat itu kan seringkali segala yang dicari, yang jadi targetnya itu kan sampah, ya kan, kotoran-kotoran, ya. Jadi ini barangkali kita perenungan untuk diri saya sendiri, ini nasihat untuk diri saya sendiri. Barangkali selama ini kita melihat sesuatu dari sisi jeleknya saja, yang kita cari jeleknya aja, ya. Tetangga belum berhijab, kita suudzon. Oh ini kayaknya dasar ini ahli neraka gitu kan. Sampai kemudian mengkafir-kafirkan begitu ya. Nah, tapi mari kita berusaha menjadi mata lebah, teman-teman. Mata lebah itu fokus mencari sesuatu yang harum, bunga ya, yang bermanfaat begitu. Mau bayar hutang meskipun sedikit kok duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Ya, insya Allah nanti, nah ini masuk ke forum bisnis Kak Vivi ya. Masuk ke forum-forum bisnis. Nanti setiap Senin Kamis kita bahas tentang bisnis, tentang rezeki. Kenapa duit nggak ngumpul-ngumpul. Begitu. Itu hernia Kak Fitra, hernia. Itu baiknya ya operasi. Tidak bisa diselesaikan dengan herbal. Ya, kalau ada herbal yang kemudian menjanjikan menyembuhkan hernia, itu jangan dipercaya. Ya, itu hoax. Tetap harus dengan operasi. Oke teman-teman, kita mulai ya terapinya. Mudah-mudahan. Ya, siap Kak Toto. Nanti kalau yang ingin bisnis, belajar bisnis, kita pandu dari nol. Bahkan kalau yang dari minus, insya Allah nanti kita dampingi sampai benar-benar teman-teman ya bebas finansial, gak usah mikir duit, gimana caranya duit itu datang sendiri, gitu. Ya, hernia itu kondisi ini, kalau istilah Jawanya turun bero ya, jadi kondisi usus yang turun seperti itu, turun sampai kemudian ke paha, bahkan sampai ke ini dekat, mohon maaf, kemaluan ya, seperti itu. Silakan. Teman-teman, wudhu dahulu ya. Sudah wudhu semua? Sebelum kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran di setiap di setiap peristiwa kehidupan. Kode-kode dari Allah melalui alam semesta, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya dari sisi positifnya. Ya, nah besok insya Allah kita sambung lagi ya, apa saja yang termasuk kode-kode alam semesta. Karena banyak sekali teman-teman. Ada miliaran, ada triliunan kode alam semesta yang ada di dekat kita yang itu menjadi sebuah kunci kehidupan sebetulnya. Ya, jadi sebuah kunci kehidupan. Oke, Kak Fitri, solusinya apa? Masalahnya apa? Nanti silakan share ya, silakan curhat. Nanti pokoknya setiap, nah termasuk teman-teman ngumpulnya di sini, ya, termasuk teman-teman ngumpul di forum ini bukan sebuah kebetulan. Kan Allah yang menggerakkan hati teman-teman ya. Allah yang menggerakkan hati teman-teman untuk bisa standby di sini. Walaupun pengisinya, hostnya itu gaje ya. Coachnya itu gaje, materinya nggak jelas, tapi kemudian Allah gerakkan hati teman-teman untuk bisa standby menonton tayangan ini. Ini merupakan sebuah kode alam semesta. Termasuk teman-teman yang tiba-tiba tayangan ini mampir di beranda teman-teman ya. Ini merupakan kode Allah yang mengirimkan tayangan ini di beranda teman-teman untuk apa? Bisa jadi ini merupakan sebuah solusi yang Allah kirimkan ketika teman-teman saat ini ada dalam masalah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai terapinya. Silakan siapkan air yang baru saja bergabung. Siapkan air ya. Ini airnya saya cuma seuprit teman-teman. Saya izin nyiapkan air ya. Silakan teman-teman siapkan air. Terus kemudian ya dituang. Kalau perlu pakai ember juga ya. Jadi satu air mateng ya, air mateng teman-teman. Kalau bisa penuh, kalau bisa 1 galon. Nanti airnya bisa untuk diminum sendiri, bisa diminum sekeluarga ya. Terus kemudian kalau yang di ember nanti digunakan untuk menyiram rumah, untuk meruqyah rumah. Jadi kita niatkan air matang untuk diminum sekeluarga, air mentahnya ini untuk diminum untuk disiramkan ke rumah, disiramkan ke genteng ya. Termasuk kalau mungkin teman-teman punya tempat usaha begitu ya. Ada tempat usaha, insya Allah nanti bisa digunakan untuk menyiram tempat usahanya dan sekarang untuk mandi ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mematikan kolom komentarnya. Oke, sebentar.
Saya izin minum dulu ya teman-teman ya. Dari tadi saya belum minum loh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Yuk teman-teman. Kita mulai dengan ini ya, dengan terapi energi positif. Yuk, terapi energi positif. Sekarang dengan satu jari teman-teman ya. Dengan satu jari, silakan teman-teman satu jari letakkan di dada seperti ini. Letakkan di dada, kemudian tarik nafas panjang. Nggak usah ditahan, hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang sekali lagi. Kemudian hembuskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang mungkin langsung sendawa ya. Nah, langsung sendawa ini ya mudah-mudahan merupakan sebuah pertanda ada sesuatu yang negatif keluar dari badan kita. Yuk teman-teman, pejamkan mata sekarang ya. Bebas, boleh pakai satu jari, boleh pakai dua jari sebetulnya. Ini bukan sebuah ritual ya. Kita sebenarnya hanya sekedar ingin menyentuh diri kita sendiri nih. Barangkali di antara teman-teman ada yang jarang merasakan sentuhan gitu ya. Ada yang tidak pernah disentuh itu. Ya, kita sentuh diri sendiri. Kita sayangi diri kita. Karena ada di antara kita yang benci kepada dirinya sendiri. Iya kan? Ayo diakui. Ya. Ngaku deh. Ada yang benci dengan dirinya sendiri kan? Aku benci diriku sendiri gitu. Aku merasa gagal, aku merasa putus asa, nggak berguna, dan sebagainya, pecundang. Nah, ini hati-hati nih. Kalimat-kalimat begini nih, ini yang justru semakin melemahkan kita. Semakin membuat kita terpuruk, jauh dari solusi, ya. Semakin membuat kita terjerumus. Teman-teman yang mau komentar bisa pindah ke akun Coach Mufti ya. Di situ saya buka komentarnya begitu. Nah, kalau yang ingin konsentrasi, fokus tanpa komentar, bisa pindah ke akun Terapi Langit gitu. Ya khususnya teman-teman yang jomblo ini saya yakin ya, atau single parent, saya yakin banyak galaunya ya kan. Apalagi nonton-nonton sesuatu yang membuat apa istilahnya galau ya. Drakor romantis, ini dihindari semua teman-teman. Ini hanya bikin semakin galau. Yuk, pejamkan mata, ya, tepuk-tepuk dada kita, tepuk-tepuknya ringan ya. Tepuk-tepuk ringan. Yuk, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan malam ini aku menjemput kebahagiaan. Aku menjemput kesembuhan. Aku menjemput rizki berlimpah. Rizki darimu ya Allah, yang halal dan berkah. Izinkan ya Allah, aku menjemput keajaiban. Ya Allah, izinkan aku bahagia. Izinkan aku menjadi manusia yang tangguh ya Allah. Aku kuat, aku tangguh. Aku manusia yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, sambil terus ditepuk-tepuk teman-teman dadanya. Aku pemaaf, aku penyabar. Aku mencintai kedamaian. Aku mencintai saudara-saudaraku seakidah. Aku mencintai saudaraku di seluruh penjuru bumi ini. Ya Allah, aku penyabar ya Allah. Aku begitu tangguh dalam menghadapi setiap ujian-Mu ya Allah. Aku sangat beruntung. Aku sangat beruntung. Aku menjadi magnet rizki yang begitu dahsyat. Aku menjadi magnet kebaikan. Aku menjadi magnet keajaiban. Rizkiku dekat. Jika ada di bumi, Allah segera keluarkan. Jika ada di langit, Allah turunkan. Jika rizkiku masih jauh,
Allah dekatkan. Jika rizkiku sedikit, Allah perbanyak. Jika rizkiku sudah banyak, Allah berkahi. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku siap menerima keajaiban-Mu jauh lebih dahsyat. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik nafas teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, silakan dielus-elus dadanya. Bismillah, ya Allah, aku sayang diriku, aku maafkan diriku, aku maafkan orang lain, aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku bahagia, aku sabar, badanku sehat, jiwaku sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman buka matanya, ya. Buka matanya, silakan. Yuk kita langsung ya terapi Al-Qur'an. Silakan posisinya berdoa teman-teman ya. Kita ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di malam ini ya Allah, aku berikrar mewakili diriku sendiri dan mewakili keluargaku serta keluarga besarku. Aku berlepas diri ya Allah dari ikatan sihir jika ada di badanku atau ada di badan keluargaku. Aku berlepas diri dari ikatan jin nasab dan jin khodam yang berasal dari leluhur kami apabila selama hidupnya mengerjakan perbuatan syirik, meletakkan sesajen, bekerja sama dengan bangsa jin, dan hingga meninggalnya belum bertaubat. Saya berlepas diri ya Allah dari segala macam gangguan tersebut. Jika ada gangguan tersebut di dalam badan kami ya Allah, keluarkan dengan ayat-ayat-Mu. Jika mereka tidak mau keluar dari badan kami ya Allah, jadikan air yang ada di hadapanku ini, yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, sebagai racun yang panas bagi para jin tersebut, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membinasakan. Ya Allah, jika ada gangguan penyakit ain di badan kami, atau di keluarga kami, atau di rumah ini ya Allah, atau di dalam setiap kehidupan kami ya Allah, singkirkan dan hancurkan ya Allah penyakit ain tersebut. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke depan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, ke arah depan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tengok sebelah kanan teman-teman, ucapkan bismillah, Allahu Akbar, lalu tiupkan bismillah, Allahu Akbar. Tiup yang agak kencang ya. Terus kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri, bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan keluar, wahai jin terlaknat, bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke bawah ya, ke lantai, bismillah, Allahu Akbar. Ya, teman-teman silakan tempelkan di dada dan perut seperti ini. Ya, kita usap. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Lalu tengok ke belakang teman-teman ya. Tiupkan bismillah, Allahu Akbar. Tengok ke belakang, bismillah, Allahu Akbar. Tarik ke atas teman-teman, bismillah, 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 sampai di dada, berhenti dulu. Kita baca Al-Kafirun, kalau belum hafal cukup dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiupkan ke dada. Kemudian kita baca Alam Nashrah, Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan ke dada kita, bismillah. Yuk tarik ke atas ke leher teman-teman. Kemudian keluarkan ya, dorong ke depan, ucapkan bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan, bismillah, Allahu Akbar. Yuk teman-teman, silakan ya, diusap, pegang perutnya seperti ini dengan dua tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 5 menit teman-teman ya. Nanti kalau ada merasakan sesuatu yang aneh di badan, bergerak atau sakit kakinya misalkan kesemutan, silakan langsung dipukul-pukul saja dengan tangan kanan ya. Ditepuk-tepuk misalkan bagian tangan ini. Ya, silakan tepuk-tepuk. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang sakit atau bergerak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Teman-teman, yuk dipijat sini tengkuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri pijat daerah tengkuk, daerah tangan kanan usap di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا
سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Ya teman-teman, pindah ke lutut ya. Lutut silakan dipijat-pijat daerah lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tiupkan ke kaki teman-teman. Kanan kiri ya. Teman-teman lihat jari telunjuk teman-teman sendiri ya. Ya, tunjuk teman-teman sendiri. Tunjuk seperti ini. Ya, fokus ke jari tangan teman-teman ya. Saya akan bantu dengan doa. Teman-teman lihat jari tangan kanannya ya. Kalau terasa mau mual ya, silakan tangan kirinya dibantu usap ke atas. Tapi tangan kanan fokus ya, lihat jarinya sendiri seperti ini. Kalau terasa pusing ya, itu berarti kemungkinan ada gangguan di situ. Yuk lihat, nggak usah lihat telapak tangan saya, tapi lihat fokus jarinya sendiri ya. Tangan kiri, tepuk-tepuk perut. Kalau mual, tarik atas teman-teman. Tarik atas nanti ya. Terus kemudian batuk-batukan. Allah Akbar. Tapi tetap fokus di sini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآيات
wa anna kanahu wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasyab. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Silakan teman-teman bisa diminum ya. Bisa diminum. Silakan teman-teman bisa diminum 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Sambil dipijat ya teman-teman. Coba kakinya. Kakinya dipijat-pijat. Kakinya dipakai ini ya, seperti ini. Telapak kaki ditepuk-tepuk. Telunjuknya diapain, nggak diapa-apain, sudah selesai Kak Sofa. Tadi maksudnya adalah kita meruqyah diri sendiri seperti ini ya. Teman-teman silakan kakinya dipijat, diketuk-ketuk begini ya, sambil ucapkan bismillah Allahu akbar, tiupkan. Nah, jika tiba-tiba kebas kakinya, silakan teman-teman ya, langsung ditepuk-tepuk kakinya. Ada yang masih muntah, teman-teman? Pusing sampai jatuh, loh. Oh, kondisi duduk ya? Ada yang masih muntah? Sudah aman ya, teman-teman? Sudah aman? Kalau sudah aman, ya sudah. Kita pulang sekarang. Yuk, pusing. Ada yang pusing? Yang pusing gini. Yang pusing di sini ya, leher kanan kiri. Yuk, pakai 2 tangan. Bismillah. Bismillah, betul. Besok live jam 6. Silakan di sini ya. Dipijit-pijit. Yang masih mual, belum bisa muntah, silakan. Sini, leher belakang. Baca An-Nas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tenggorokan seperti ada yang mengejal. Yuk, pegang tenggorokannya seperti ini. Bisa dicengkram gini ya. Yuk, dicengkram. Bacakan Anas. Yang tenggorokannya masih ada sesuatu yang ganjal, ada seperti rambut, ada seperti sesuatu yang mau keluar, nggak bisa keluar. Yuk, dicengkram. Seperti ini ya. Pakai 2 jari ini. Yuk, biasanya langsung sendawa. Nih, saya aja sendawa ya. Yuk, baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian dorong ke depan, batuk-batukan. Ya. Tiba-tiba sakit gigi sudah hilang, alhamdulillah. Ya. Bagi teman-teman yang sudah merasakan kesembuhan, alhamdulillah. Yuk, yang masih pusing, tunjuk ubun-ubun kita. Yuk, dengan 1 jari. Yuk, bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sendawa itu pertanda kemungkinan ada gangguan. Pinggang sakit. Oke, setelah ditepuk-tepuk,
lebih enakan ya. Yuk, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian, yuk yang perutnya gerak-gerak ditepuk-tepuk, tarik atas. Untuk terapi anak nanti masuk ke akun Child Dream ya. Kita sudah bagi jadwalnya, teman-teman masuk ke akun Child Dream. Ada yang masih ganjal? Kalau masih ganjal, coba bawa ketiak. Yuk, bismillah. Ruqyah selesai ngantuknya hilang. Yuk, bawa ketiak, tepuk-tepuk. Kalau perlu gini, 2 ya. 2, tepuk-tepuk. Nyampe nggak, teman-teman? 2, bawah ketiak, tepuk-tepuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan azan ini ya Allah penghancur penyakit ain, penghancur sihir, penghancur berbagai macam penyakit yang ada di badan saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman bisa di ini ya. Airnya diusapkan juga ke badan. Dan teman-teman bagi yang baru saja bergabung, ada di sini yang baru saja bergabung dan belum masuk ke dalam grup WA-nya. Ya, kita ada grup ya teman-teman ya. Ada grup, silakan teman-teman nanti bisa masuk grupnya gratis untuk melanjutkan terapi. Jadi terapi kita bukan hanya melalui live streaming TikTok, tetapi melalui grup. Ya, teman-teman yang baru saja bergabung, saya sarankan masuk ke dalam grup terapi ya. Jadi caranya silakan teman-teman, syaratnya dipenuhin ya. Airnya tumpah, Kak Wid, apakah tumpah sendiri? Apakah tumpah sendiri? Masa sih tumpah sendiri? Saya juga heran ya, kok bisa tumpah itu. Atau kesenggol barangkali. Ya, yang belum masuk ke dalam grup ya, grupnya gratis. Tapi Kak Zahra, apakah sudah masuk ke dalam grup? Ya, terapi semua penyakit, terapi masalah rumah tangga, ya. Ini masuk ke dalam grup. Syaratnya 2. Pertama, ikuti terapinya sampai tuntas. Ini nggak sembarang ya. Jangan teman-teman hanya sekedar coba-coba begitu. Ini harus dipahami. Dipahami bahwa grupnya ini bukan sekedar grup coba-coba, tapi insya Allah ya sebagai sebuah sarana kita untuk menyelesaikan masalah. Caranya silakan teman-teman. Ini ditekan pojok kiri atas ada foto profil saya, ditekan. Kemudian di sini ada tulisan foto profil saya, silakan ditekan. Terus kemudian, nah di sini kalau teman-teman mau konsultasi ya, silakan ini pencet pesan ya, silakan tekan pesan, terus kemudian silakan bebas konsultasi masalah apapun. Masalah kehidupan apapun teman-teman bebas konsultasi. Terus kemudian di situ ada tulisan grup terapi gratis ya. Yang sudah gabung jangan gabung lagi. Ya, cukup 1 aja. Grup terapi gratis silakan dipencet. Bawahnya ada tulisan terapilangit.com itu. Nah, terus kemudian akan mengarah ke sini ya. Mengarah ke sini. Nah, yang paling atas ini adalah grup untuk semua masalah.
Apapun masalahnya, rumah tangga, penyakit, masalah anak, masalah promil, belum punya jodoh, ya. Terus kemudian apapun itu, silakan nanti gabung ke sini. Terus kemudian kalau ingin konsultasi ke admin di sini, kalau ingin konsultasi ke saya bisa langsung ke akun ini ya. Terus kemudian kalau ingin bimbingan lunas hutang, ada teman-teman di antara teman-teman yang punya hutang, ingin segera lunas, ingin ke Baitullah, ingin umroh, ingin haji, ingin bangun pondok, ingin punya rumah sendiri, beli cash, ya tanpa lewat bank, ingin beli kendaraan, masuknya ke sini, ya masuknya ke sini silakan dipencet, begitu. Oke, nah ini langsung masuk ke dalam grup, begitu. Air kemasukan binatang, yuk diselamatkan binatangnya. Binatangnya apa tuh? Apakah binatang melata? Apakah ini serangga mungkin ya, sekedar serangga. Oke teman-teman, ya badan kayak ada yang mukul-mukul. Oh, berarti kemungkinan Kak Mamah Eman ini kemungkinan ada namanya jin nasab, ya. Kalau bukan jin nasab, ini jin khodam. Lunas hutang Kak DWZ itu masuk yang ini, yang grup bimbingan bisnis, ya. Jadi teman-teman, jadi untuk lunas hutang, anak saya belum punya jodoh, tidak cukup dengan doa, harus ikhtiar dan anaknya sendiri yang langsung mengikuti terapi ini, tidak bisa diwakilkan. Ingin mau beli rumah, oke, caranya sebenarnya gampang teman-teman. Pengen tahu ada yang mau cara mudah beli rumah, ya? Tiga cara mudah beli rumah. Ada yang mau tahu? Silakan tulis mau. Caranya gampang sekali, serius gampang banget. Ya, caranya begini. Teman-teman mulai cari rumahnya, tahap pertama cari di marketplace atau di iklan-iklan, cari rumahnya. Sudah ketemu misalkan rumah dijual, sudah ketemu, hubungi yang punya, langkah kedua. Ya. Langkah kedua hubungi yang punya, terus tawar misalkan 500 juta, tawar misalkan 400 juta. Terus kalau boleh, langkah yang ketiga, bayar teman-teman. Selesai kan? Itu cara mudah beli rumah, cuma 3 cara. Cari rumahnya, hubungi yang punya, bayar. Sudah ketebak ya? Ya udah ketebak. Ya, yang jadi pertanyaan, duitnya dari mana bro? Duitnya dari mana? Nah, ini yang mau kita bahas ya. Sabar dulu, jangan emosi dulu. Kalau emosi, harus diruqyah loh. Ya, kalau emosi harus diruqyah. Kena prank berkali-kali ya. Oke teman-teman, caranya itu masuk ke dalam grup. Iya, cukup dari Allah, betul. Duitnya dari Allah. Jangan mikir, pokoknya teman-teman hilangkan pikiran duitnya dari mana. Jelas dari Allah. Tapi nggak mungkin kemudian tebluk langsung jebret ya 500 juta itu enggak. Ya, harus iya betul. Ya, ada yang mau tahu cara mudah beli mobil? Kena prank lagi nanti ya. Cara mudah beli mobil gimana? Cari mobilnya, datengin showroomnya atau pemiliknya, terus bayar. Gitu ya. Oke teman-teman, cara masuk ke dalam grup lunas hutang, ini loh, ada terapi langit tuh. Pencet saja terapi langit. Iya betul, logikanya dihilangkan. Nggak usah pakai logika lah. Jadi gini, kita itu rezeki sebenarnya sudah dijamin Allah. Kita seringkali nggak yakin kan adanya rezeki. Kita waktu kecil, waktu dalam bayi itu, ya, waktu masih janin itu, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain loh. Rezeki itu sudah disuplai Allah, ya kan? Lewat tali pusar, lewat ari-ari ya. Disuplai makanan. Begitu lahir, kita cuma tinggal oe-oe aja. Ibu kita yang mendekat kepada kita, bukan kita yang berangkang ya. Bukan kita yang merangkak ke ibu kita. Kita cuma tinggal modal nangis saja. Sekarang kok pusing? Kenapa gitu? Kita sama aja nggak tawakal kepada Allah. Nggak yakin rezekinya sudah dijamin. Nah, kita dulu nangisnya kepada ibu kita, sekarang kita nangisnya kepada Allah saja. Begitu. Tapi kemudian harus diiringi dengan ikhtiar. Nah, ikhtiarnya teman-teman lunas hutang di sini nih. Kita meeting rutin ya melalui Zoom Senin Kamis. Meeting rutin melalui Zoom Senin Kamis ya. Di grup ini, grup pelatihan bisnis. Nah, mau beli sepeda motor, ya tinggal beli. Jadi teman-teman tinggal ditargetkan ya, targetkan mau misalkan kendaraan, mau lunas hutang. Saya sudah share kemarin, ada yang belum nonton videonya di VT, di YT ya, videonya di YT itu sudah saya buat kemarin pas meeting hari Rabu kemarin.
Itu saya sudah paparkan gimana caranya menentukan dan mencapai target lunas hutang, terus kemudian apalagi? Iya betul, Kak Elda, di YT ya. Lunas hutang, cara kemudian meraih penghasilan sekian, sekian, sekian. Nah, ini saya sedang ngerancang teman-teman ya, materi yang akan saya buat dan saya share. Silakan masuk ke dalam grupnya dulu. Gitu. Tapi saya nggak punya uang, justru nggak punya uang, masuk ke dalam grup bisnis. Kalau teman-teman sudah punya uang, nggak usah belajar bisnis, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya bisnis, silakan nanti akan kita bantu kembangkan. Bagi yang belum punya bisnis, kita menginformasikan teman-teman ya. Jadi, kami ini sedang dalam rangka pengembangan pondok pesantren, yang pondok pesantrennya ini gratis ya, untuk anak-anak santri yatim piatu. Begitu. Kak Sri Murni, kunjungi profil saya, terus kemudian diklik di situ ada tulisan grup terapi gratis. Nah, dipencet saja terapi langit. Nah, itu masuk ke dalam grup bisnis. Ya. Nah, teman-teman, pondok kami mengelola anak santri, yatim, dan duafa ya. Dan mereka gratis belajar Islam, menghafalkan Al-Quran. Jadi insya Allah teman-teman kalau misalkan check out produk terapi langit atau kita kerjasama bisnis ya. Betul Kak Kriwul, yang disimpan di dompet bukan untuk jimat tapi untuk pengingat. Ya, pengingat bahwa kita punya target yang harus dikejar. Begitu. Betul, yang banyak uang aja masih getol bisnis, gitu ya. Tahu kerja di bangunan. Maksudnya gimana, Kak Aniatik? Nah, jadi teman-teman, cara kami membangun dan mengembangkan pondok adalah dengan membangun ini, program kewirausahaan. Ya, jadi teman-teman bisa ikut membantu mempromosikan produk-produk terapi langit, antara lain sabun ya. Ini sabun glowing yang insya Allah kandungannya bagus sekali, nggak kaleng-kaleng. Ada kolagen, ada sabun mengandung bidara, ada kemudian niacinamide, jadi memang khusus untuk muka ya teman-teman. Jadi bentuknya transparan begini, kayak agar-agar ya. Terus untuk harga reseller insya Allah sangat-sangat terjangkau, teman-teman bisa jual di atas 50 insya Allah ya, masih laku. Kena banned sampai 1 September. Kenapa KLD? Pasti japri yang tidak-tidak ya KLD ini ya. Terus kemudian ada madu untuk anak ya, madu untuk anak, untuk berbagai macam speech delay, untuk anak berkebutuhan khusus tadi ya. Ada yang tanya terapi anak berkebutuhan khusus. Ini bisa pakai madu anak Ruqyah Child Dream. Terus kemudian ada teh bidara juga, teh bidara Ruqyah seperti ini. Teman-teman nanti bisa bantu jualkan. Insya Allah manfaatnya triple. Teman-teman sudah mendukung program pondok pesantren kami. Keuntungan yang pertama, jadi dapat pahala jariah. Terus kemudian yang kedua, teman-teman dapat untung dari menjual produknya. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman membantu orang lain selesai dan sembuh badannya. Begitu. Terus ada banyak teman-teman, ada madu terapi langit, madu GERD ya. Terus teman-teman juga bisa jual bukunya ya. Kita sudah menulis buku terapi langit ya untuk anak. Nah, Kak Umah Nisa masuk ke terapi ya. Jadi kita bukan yang sekedar pelayanan produk, tetapi juga nanti kita bantu dengan terapinya. Salah satu terapi yang kita share ke teman-teman, ke para bunda adalah terapi energi positif. Terapi energi positif itu seperti apa? Mengkondisikan agar kalimat-kalimat kita hanya kalimat positif yang keluar. Misalkan tadi ya, jangan mengatakan untuk anak nakal. Nah ini jadi doa, hati-hati. Untuk anak yang insya Allah spesial gitu ya. Insya Allah anak yang anak yang spesial, anak yang khusus gitu ya. Anak yang siap pinter, anak yang siap solehah. Soleh-solihah, anak hebat. Nah begitu, kodenya begitu. Anak yang kelewat soleh, betul. Ya silakan dikondisikan kata-kata. Ini salah satu terapinya. Dibantu dengan ini, terapi dengan madu. Nah, terus kemudian ini teman-teman bisa bantu jualkan. Ini larisnya kebangetan ya. Jadi insya Allah teman-teman bisa membantu orang lain dengan cara ikut memasarkan buku terapi langit. Dan teman-teman kalau sudah memiliki buku ini sudah berhak menjadi reseller. Ya, sudah berhak menjadi reseller tapi levelnya level bronze. Karena kita punya 5 level ya. Yang pertama gratis. Kalau yang boleh kok nyebut alamat. Saya di ini Sewon Bantul, kalau pondoknya itu di daerah XT Square. Daerah Jogja, XT Square tahu teman-teman ya? Terminal lama Jogja. Deket situ.
Nah, teman-teman paket pertama teman-teman bisa belajar gratis ya, nggak usah bayar apapun, nanti akan di-share materi-materinya. Kalau untuk terapi anak, masuk ke dalam grupnya dulu Kak Ayu, karena sulit disuruh ngaji. Ya, usianya berapa, nanti masuk ke dalam grup, nanti kita informasikan mulai besok sudah jalan terapinya nih. Karena selama ini kita belum adakan kajian, nah besok ini ada kajian-kajian yang insya Allah dari tim kami memang pakar parenting, ya, pengen lagi banyak pengeluaran. Ya, mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya ya bagi teman-teman yang ingin bersinergi begitu. Oh, 12 tahun insya Allah masih bisa kita bantu arahkan. Nanti dengan terapi Al-Qur'an juga, dengan madu ruqyah juga ya, kombinasi fisiknya kita terapi, kemudian jiwanya kita terapi gitu. Untuk parenting masuk ke dalam grup Kak Ifah, sudah ada informasinya loh. Jangan-jangan Kak Ifah ini rutin nyimak kan, tapi jangan-jangan belum nyimak grupnya. Kalau besok itu sekitar, saya lupa ya, besok sekitar jam berapa? Sekitar jam 8 atau jam 9-an. Melalui Zoom ya, bukan melalui TikTok. Begitu. Cara gabungnya silakan masuk ke bio profil saya nih. Profil Terapi Langit, silakan diklik saja terapilangit.com tuh. Ya, itu nanti ada grup yang paling atas grupnya, yaitu grup Terapi Langit, terapi gratis ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke website. Oh, jarang buka WA, padahal WA itu sumber ini ya. Dia apa istilahnya? Sumber informasi update untuk kajian ya. Kemudian pemberitahuan live-nya jam berapa. Nah, di sini yang paling atas, teman-teman. Ya, sumber informasi. Nah, teman-teman, paket berikutnya yang paling tinggi itu 1,2 juta ya untuk menjadi reseller, cukup stok produk. Stok produk itu senilai 1,2 juta. Kalau nggak bisa pakai Zoom, itu pakai YT. Ya, pakai YT sudah kita share linknya itu. Nah, teman-teman, ya paket platinum itu tertinggi 1,2 juta. Aslinya Cilacap, Kak Zahidin. Cilacapnya daerah Donan dulu, terus kemudian pindah ke Jeruk Legi. Ya, saya dulu SMA 1 Cilacap. Paket platinum ini teman-teman akan kita bantu. Nama teman-teman akan kita jadikan agen resmi di sini ya. Akan kita cantumkan di sini. Nah, agen resmi di sini nanti teman-teman akan masuk ke sini nih. Ini agen kita dari seluruh penjuru pelosok dan kita batasin per kabupaten itu hanya 5. Seperti itu. Sehingga ketika ada konsumen nyari akan kita arahkan ke kota terdekat. Nah, siapa tahu teman-teman itu nanti di kotanya belum ada agen resmi. Begitu ya. Nanti sehingga insya Allah akan mudah terjual produknya. Sekaligus kita bimbing secara serius ya. Dan target penghasilannya sampai 5 juta per hari teman-teman ya. Kita ada rencana ke depan, kita sudah konsep bagaimana membangun minimarket, bagaimana membangun klinik. Ya, ke depannya seperti itu. Ini khusus yang agen platinum. Ya, agen platinum kita akan bimbing bagaimana membangun minimarket dan membangun klinik ya di kota masing-masing. Kita targetkan ada paling tidak 2.000 cabang. Ya, 2.000 cabang di seluruh Indonesia. Ya, tahap awal mungkin ya bertahap sih. Jelas bertahap begitu. Percontohannya nanti di Jogja. Yuk, siapa yang ingin sinergi insya Allah ya, ini untuk kepentingan umat, untuk kemanfaatan banyak orang ya, insya Allah nanti bisa menjadi ke luar negeri bisa juga Kak Mardia, bisa, sangat-sangat bisa. Ya, silakan teman-teman bisa menjadi wakil atau agen jadi Terapi Langit ya. Kliniknya klinik holistik teman-teman. Ya, klinik holistik itu artinya apa? Medis, non medis kita garap semua. Ada medisnya, ada herbalnya, ada tibun nabawinya, ya, ada kemudian bekam, ya terapi bekam, terapi ruqyah. Nah, itu klinik holistik. Kita punya konsep yang insya Allah mateng banget dan itu masih jarang. Ada tetapi jarang ya kan. Di Indonesia saja masih jarang klinik holistik. Ada dokter sekaligus ada tibun nabawi di situ, ada herbal juga. Jadi sehingga pasien itu bisa milih kesembuhannya itu mau seperti apa. Kita kasih pilihan. Gitu. Kita sedang proses nih perizinannya. Maka tahap pertama mulai dari kecil-kecilan dulu ya, mulai belajar jualan sabun, belajar jualan madu ruqyah begitu. Saya di Malaysia asal Madura. Oke, Kak Mardia siap. Nanti silakan japri ya. Teman-teman yang ingin bertanya-tanya soal program kami silakan bisa japri, DM silakan ya ke kontak ini. Insya Allah nanti akan kita arahkan agar teman-teman kita semuanya bareng-bareng sukses dunia akhirat ya. Punya aset, target kita itu punya aset. Jadi ketika kita meninggal
kita meninggalkan aset akhirat yang terus mengalirkan amal buat kita. Itu targetnya seperti itu. Jadi bukan sekedar mikir uang, materi, enggak. Walaupun nanti pasti dapat ya, uang itu pasti dapat untuk, ya insya Allah untuk anak cucu 7 turunan itu masih cukup lah. Gitu. Iya, tiap daerah kita sistemnya kerjasama nanti ya, teman-teman nanti. Nah, makanya kita arahkan khususnya yang platinum, yang 1,2 juta ini, nanti kita akan benar-benar dampingi, ya full kita pendampingan. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Kak Lina dan teman-teman semuanya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gaptek belum biasa bisnis nggak apa-apa, karena memang ada pendampingan dari nol. Begitu, ya. Badan kok geli. Seperti ada yang menggelitik. Ya, teman-teman silakan konsultasi ya. Konsultasi yang mau konsultasi, diagnosa penyakit, silakan melalui DM. Yang ingin konsultasi tentang masalah rumah tangganya, masalah sakit, masalah anak berkebutuhan khusus, masalah program hamil, terus kemudian masalah apapun itu yang terkait dengan kehidupan teman-teman, silakan bisa japri ke sini ya. Bisa DM, jangan lupa follow. Insya Allah di sini banyak konten yang teman-teman butuhkan. Saya yakin kalau teman-teman belum butuh saat ini, saya yakin suatu saat teman-teman butuh ya tayangan ini. Karena apa? Ini merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan cara kita mendapatkan solusi dari Allah, keajaiban dari Allah. Begitu ya teman-teman, jangan lupa di-save, jangan lupa follow agar teman-teman ketika punya masalah, yuk merapat ke sini. Gitu ya. Jual sabun dulu. Oh, gitu ya. Kak Kriwul nanti segera kontak ke admin ya. Kita akan bantu teman-teman agar bisa membangun kekuatan finansial yang insya Allah bisa menjadi sedekah. Nanti kita akan sedekah habis-habisan gitu ya. Kita akan bisa membangun pondok dan seterusnya. Oke, Kak Safina. Oh, siap ya. Silakan bisa DM. Belum dikirim nomor rekeningnya. Kak Alda, yuk silakan japri ya. Kak Maizon, kartu atau surat agen platinum. Ada Kak Maizon? Ada kartunya. Ada kartunya. Kak Maizon belum mendaftar ya. Nanti silakan kontak, nanti kita jelaskan secara detail. Gitu. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nggak apa-apa kalau dari nol, nggak apa-apa. Karena kita siap dampingi bahkan dari minus gitu ya. Oke, saya izin pamit juga karena ada agenda. Terima kasih teman-teman yang masih setia menyimak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah daftar tapi belum dapat kartu. Biasanya nanti dikirim bersama produknya. Gitu ya. Sampai ketemu besok jam 6 ya, teman-teman ya. Sehat semua teman-teman, sehat, sukses